Berkisah tentang seorang ninja paling mematikan, yang berpaling dan memutuskan untuk balas dendam terhadap perguruannya sendiri. Niatan balas dendam tersebut muncul, ketika ia menyadari jika perguruan hanya memanfaatkan keahliannya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana aksinya melawan sendiri puluhan ninja lain yang profesional? Langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Film berawal di sebuah tempat di Osaka, di mana kita diperlihatkan dengan seorang bos gangster muda yang sedang menato tubuhnya. Di waktu tersebut, sang bos gangster merasa marah ketika beberapa jarum yang ditancapkan ke tubuhnya menimbulkan rasa sakit. Namun di sini sang penato mengatakan, mungkin saja hal tersebut karena pekerjaan yang dilakukan oleh sang bos gangster tidak sesuai dengan gambar pada tubuhnya. Mendengar hal tersebut, sang bos gangster merasa marah. Di saat ia sedang mengancam sang penato agar tidak asal bicara, di waktu tersebut salah satu anak buahnya membawakan sebuah surat yang ditujukan untuk bosnya. Hey boss, this just came for you. So open it, dumbass. Ketika surat dibuka dan hanya berisikan sebuah pasir, di sini sang bapak penato langsung ketakutan setengah mati. Bagaimana tidak, ia pernah mengalami kejadian mengerikan tentang surat berisi pasir yang sama persis dengan yang di hadapannya sekarang. Yang mana setelah amplop tersebut dibuka, beberapa ninja pembunuh akan datang dan menghabisi semua orang yang berada di tempat tersebut. Di sini, sang bos gangster malah tertawa dengan beberapa anak buahnya di saat sang bapak penato sedang gemetar sembari menceritakan kisahnya. Namun setelah beberapa detik, tawa dari mereka berubah menjadi sebuah kepanikan. Ninja? Satu persatu dari anak buah sang bos diperitili menjadi bagian-bagian kecil. Bargain with it. You cannot reason. Berpindah ke Berlin. Di sini, kita diperlihatkan dengan seorang agen Europol bernama Mika Caretti. Diceritakan bahwa dirinya mulai menemukan titik terang dari aliran dana yang disinyalir merupakan bagian dari jaringan yang telah membunuh beberapa pembunuh politikus terkemuka. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kematian dari beberapa politikus disebabkan oleh beberapa ninja bayaran yang berlokasi di Asia Timur. Di sini, Mika mencoba mengatakan tentang penelitiannya kepada sang sahabat yang bernama Rian. Meskipun beberapa bukti akurat sudah ditunjukkan, namun Rian masih belum bisa percaya tentang adanya ninja di waktu yang sudah modern seperti saat ini. Meskipun Rian belum percaya akan pendapat dari Mika yang mengatakan jika beberapa politikus mati sebab ninja, namun di sini Rian tetap mencoba untuk membantu sahabatnya. Yang mana, Rian mencoba untuk mencari informasi tentang beberapa kematian para politikus dari sahabatnya di Moskow. Rian mengatakan jika sahabatnya yang bekerja di Moskow pernah meneliti dan menyimpulkan sama persis seperti pendapat dari Mika. Namun karena penelitiannya tersebut, diceritakan bahwa sahabat dari Rian terkena gangguan mental dan mati tanpa sebab yang jelas. Dengan informasi yang diberikan oleh Rian, Mika mencoba menelusuri lebih lanjut tentang keterlibatan ninja dengan menemui sahabat dari Rian yang mati tanpa sebab yang jelas. Di sini sang istri dari sahabat Rian mengatakan, jika suami terkena gangguan mental setelah menyelidiki beberapa kematian dari para politikus ternama. Yang mana setelah meninggalkan pekerjaannya, sang suami memasang begitu banyak CCTV dan lampu sorot di sekitar rumahnya. Di sela-sela pembicaraan, sang istri dari sahabat Rian memberikan sebuah kotak yang berisi berkas-berkas dari penelitian almarhum suaminya. Dari kotak tersebut, Mika mendapatkan sebuah rekaman CCTV yang nampaknya sangat berguna.
Dari CCTV tersebut, terlihat seorang pemuda yang sedang berkelahi menghajar beberapa ninja. Pemuda tersebut bernama Raizo. Ia merupakan tokoh utama di dalam film ini. Raizo adalah seorang ninja pembunuh paling mematikan di dunia. Alasannya membunuh satu persatu dari ninja seperguruan, karena diceritakan bahwa Raizo telah memutuskan untuk balas dendam dengan membunuh semua anggota ninja termasuk gurunya. Semenjak kecil, Raizo yang diambil dari jalanan, dilatih dan diubah menjadi pembunuh berdarah dingin oleh kelompok klan bernama Ozuno. Ozuno merupakan sebuah perkumpulan rahasia yang keberadaannya dianggap sebagai mitos belaka. Di waktu kecil, Raizo mendapatkan didikan yang amat keras dari gurunya. Hal tersebut karena sang ketua klan menganggap, jika Raizo mempunyai sebuah kemampuan terpendam yang lebih unggul dibanding dengan murid-murid yang lainnya. Beberapa luka yang diberikan oleh sang guru, membuat Raizo kecil benar-benar tersiksa. Namun di waktu tersebut, seorang gadis kecil bernama Kimi mencoba mengobati luka dari Raizo secara sembunyi-sembunyi. Dan karena hal tersebut, sang gadislah yang hendak menjadi sahabat dekat dari Raizo. Selain berlatih tentang ketenangan, sang guru juga mengoptimalkan Raizo dalam mempelajari beberapa senjata. Diceritakan jika tujuan dari didikan keras yang diberikan, sang ketua klan berkeinginan menjadikan Raizo sebagai penggantinya. Di waktu kekalahan Raizo dari latihan bertarung, sang ketua klan kembali memberikan hukuman terhadap dirinya. Yang mana, sang ketua mencengkeram bagian ulu hati dari Raizo. Diceritakan bahwa cengkeraman tersebut dapat mematikan jika diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki kekuatan khusus. Namun berbeda dengan Raizo, di sini ia mencoba sebisa mungkin untuk tetap bertahan. Diceritakan bahwa Kimi benar-benar tidak setuju dengan ajaran dari perguruan. Perguruan tersebut seperti sebuah kelompok pembunuh bayaran, yang siap dipekerjakan oleh siapapun yang memiliki uang. Latihan dari Raizo semakin ditingkatkan. Yang mana, ia harus bertarung dengan mata tertutup dan hanya menggunakan instingnya saja. Semakin hari, kemampuan dari Raizo benar-benar meningkat. Di pagi harinya ketika Kimi berhasil memenangkan pertarungan, sang guru menyuruhnya untuk membuat sayatan kepada lawan yang berhasil dikalahkan. Namun karena Kimi menolak, alhasil dirinya yang diberi sebuah sayatan sebagai hukuman atas ketidakpatuhannya. Tak hanya diberi hukuman sayat, di sini Kimi juga dimasukkan ke dalam sebuah kurungan berdiri tanpa diberi makan dan minum. Raizo yang tidak tega melihat keadaan dari Kimi, ia pun mencoba memberikan beberapa tetes air kepadanya. Beberapa hari setelah bebas dari hukuman, Kimi berniatan untuk melarikan diri dari perguruan tersebut. Yang mana ketika hujan datang di malam hari, Kimi mencoba untuk melarikan diri.
Di waktu tersebut, Raizo mengingatkan Kimi jika sang ketua tidak akan melepaskannya begitu saja. Diceritakan bahwa semua murid yang berkhianat, maka hukuman matilah balasannya. Awalnya Kimi mencoba mengajak Raizo untuk ikut dengannya. Namun, Raizo dengan berat hati menolak dan mengatakan jika tempat tersebut adalah kehidupannya. Meskipun Kimi berhasil keluar dari area perguruan, namun hanya dalam beberapa menit sang ketua berhasil menangkapnya. Sang ketua menganggap bahwa upaya kabur dari Kimi merupakan sebuah bentuk pengkhianatan, karenanya kematianlah balasannya. Di sini, sang lawan latihan dari Raizo yang bernama Takeshi dipercaya untuk mengeksekusi Kimi. Terlihat raut wajah dari Raizo, yang begitu marah dan tidak karuan atas dieksekusinya sahabat terdekat. Ceritakan bahwa setelah kematian dari Kimi, Raizo mulai meyakini bahwa ajaran yang diterapkan dalam klannya adalah tidak benar. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, sang ketua klan mulai membawa Raizo ke kota untuk lebih mendalami keahliannya. Yang mana di waktu tersebut, sang ketua klan menyuruh Raizo untuk menghabisi seseorang hanya untuk merampas jam tangannya. Dengan tanpa berpikir, Raizo langsung bertindak sesuai dengan perintah dari sang guru. Meskipun di awal-awal terlihat Raizo yang kewalahan, namun pada akhirnya ia berhasil memenangkan pertarungan. Setelah berhasil mendapatkan jam yang diinginkan dan hendak memberikannya ke sang guru, di waktu tersebut Raizo juga disuruh untuk menghabisi salah satu anggota yang diduga telah berkhianat. Di sini Raizo langsung teringat pada sahabatnya yang dulu dieksekusi. Karenanya bukannya mengikuti perintah, Raizo lebih memilih untuk menyerang sang guru. Upaya pembelotan dari Raizo, membuat sang guru benar-benar marah dan membuat beberapa anggota lain menyerangnya. Dari beberapa serangan tersebut, sang guru bersama anggota lainnya menganggap bahwa Raizo telah tumbang. Kembali lagi ke masa sekarang. Ketika sedang meneliti lebih lanjut tentang beberapa berkas dari sahabat Rian, di sini Mika didatangi oleh sang atasan. Diceritakan bahwa sang atasan mengetahui tentang Mika dan Rian yang sedang mencari informasi tentang kebenaran dari klan Ninja Ozuno. Di sini sang atasan memperingatkan Mika agar tidak melanjutkan penyelidikannya karena akan timbul sebuah bahaya yang dapat mengancam dirinya. Dari peringatan tersebut, Mika mencoba untuk memberitahu Rian. Namun ternyata, Rian juga telah diperingatkan oleh atasannya. Karena hal tersebut, Rian mulai meyakini tentang keberadaan dari klan ninja memang benar adanya. Meskipun mereka tahu jika situasinya mungkin dalam bahaya, namun Rian dan Mika memutuskan untuk tetap menyelidikinya. Di malam harinya, Rian mencoba untuk menemui Mika secara tergesa-gesa. Diceritakan bahwa kantor dari Rian digeledah oleh beberapa FBI lokal. Menyadari jika situasi kini benar-benar genting, ia meminta Mika untuk segera meninggalkan kota sementara waktu. Mendengar nasihat dari Rian, Mika mencoba bergegas untuk meninggalkan kota. Namun di waktu ia hendak menuju apartemen, Mika mendapati jika di tempat tersebut listrik sedang mati. Sembari diliputi ketakutan, Mika mencoba untuk tetap masuk mengambil beberapa pakaian. Ketika ia hendak memasukkan pakaian ke dalam koper, Mika dikagetkan dengan keberadaan surat di hadapannya. Dan ternyata, surat tersebut merupakan surat ninja yang ditujukan kepada beberapa targetnya. Di sini serangan dari sang ninja digagalkan oleh ninja lain.
Pertarungan antar ninja pun tidak terhindarkan. Hanya dalam beberapa detik, ninja yang hendak menghabisi Mika berhasil dilumpuhkan oleh ninja lain. Di sini sang ninja mencoba untuk berbicara dengan Mika. Ketika sang ninja tersebut keluar, ternyata itu merupakan Raizo. Menyadari jika ninja lain akan datang, Raizo mencoba untuk membawa Mika meninggalkan apartemen tersebut. Diceritakan setelah kejadian barusan, kini anggota klan mengetahui jika Raizo masih hidup. Dalam upayanya menjauhkan diri dari para ninja, Raizo mengatakan tentang tujuannya menyelamatkan Mika. Raizo mengatakan bahwa untuk menghancurkan klan Ozuru, ia membutuhkan bantuan dari beberapa aparat penegak hukum. Raizo menyadari meskipun dirinya memiliki kemampuan lebih, ia tetap tidak bisa menghancurkan klan Ozuru seorang diri. Ketika sampai di tempat baru, Mika mencoba untuk menghubungi Rian. Ia mengatakan jika dirinya sedang bersama salah satu ninja yang menyelamatkannya. Di sini Rian meminta Mika untuk bertemu. Namun di saat hari pertemuan tiba, ternyata Rian memiliki rencana untuk menangkap Raizo. Why have you done this? Penangkapan terhadap Raizo bukan berarti jika Rian telah berkhianat kepada Mika. Di sini ia mengatakan jika operasinya tersebut hanya untuk membuktikan kepada sang atasan jika keberadaan ninja memang benar adanya. Ketika ia mengatakan bahwa akan melepaskan Raizo di waktu yang tepat, Rian juga memberikan sebuah pelacak kepada Mika. Tujuannya, agar Rian dapat mengetahui keberadaan dari Mika jika dirinya sedang dalam bahaya. Di sini Mika mencoba untuk memberitahu Raizo, jika sahabatnya hendak mencari cara untuk membebaskan Raizo. Namun di sini, Raizo mengatakan jika waktunya sudah terlambat. Raizo menyadari jika beberapa anggota klan Ozuru sedang dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Mika yang mendengar perkataan dari Raizo, langsung meminta Rian agar secepat mungkin melepaskan Raizo. Namun nampaknya, semuanya sudah terlambat. Beberapa anggota dari klan Ozuru mencoba untuk melumpuhkan anak buah dari Rian. Mika yang sedang ketakutan akan pertempuran tersebut, ia mencoba bergegas membebaskan Raizo. Open that gate. Oh, Mika. Mika, hurry. Much time. Di saat Raizo berhasil dibebaskan, mereka mencoba secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Namun nampaknya, rencana dari mereka tidak berjalan dengan mulus. Wait here. The car's upstairs. Terlihat beberapa anggota klan yang mencoba menghabisi Raizo. Meskipun ia hanya seorang diri, di sini Raizo tetap berusaha untuk melawannya. Raizo menyadari jika anggota klan akan terus berdatangan meskipun ia sudah melumpuhkan satu persatu. Karenanya dengan tenaga sisa, Raizo mencoba untuk secepat mungkin menjauh dari tempat tersebut.
Pengejaran dari anggota klan, sampai masuk ke jalan raya. Raizo yang sudah benar-benar kehabisan tenaga, berhasil dilumpuhkan oleh serangan dari beberapa anggota klan. Namun ketika Takeshi hendak menghabisinya, Mika datang di waktu yang tepat. Awalnya Mika merekomendasikan agar Raizo dirawat di rumah sakit. Namun di sini, Raizo menolak dan meminta Mika agar mencari tempat persembunyian yang aman. Karena beberapa luka yang diberikan oleh anggota klan, di sini Raizo mencoba untuk turu. Diceritakan bahwa beberapa kejadian belakangan benar-benar membuat Mika ketakutan. Karenanya dengan sangat berat hati, Mika mencoba untuk mengaktifkan sebuah pelacak yang diberikan oleh Rian. Mika menganggap jika mungkin beberapa polisi dapat membantu menyelamatkan Raizo dan melawan beberapa ninja dari klan Ozuru. Namun, sesaat sebelum Rian datang, beberapa anggota klan berhasil menemukan keberadaan dari Raizo dan membawanya. Namun di sini saya mengetahui, ternyata pelacak yang diaktifkan oleh Mika telah terpasang pada diri Raizo. Tujuannya, agar mereka dapat mengetahui tempat dari klan Ozuru dan dapat menghancurkannya. Di saat Raizo sampai di hadapan ketua, di sini sang ketua benar-benar marah terhadap tindakan dari anak didiknya. Karenanya dengan berat hati, sang ketua memutuskan untuk mengeksekusi Raizo. Namun di saat Raizo hendak dieksekusi, Mika bersama beberapa anggota datang di waktu yang tepat. Dengan beberapa senjata, mereka mencoba untuk membombardir perguruan dari klan Ozuru. Di saat Raizo berhasil dibebaskan, ia langsung secepat mungkin mencari sang ketua. Karena sudah diceritakan di awal, jika Raizo sudah jauh-jauh hari berkeinginan untuk menghabisi gurunya. Sebelum bertemu dengan sang guru, Raizo mencoba untuk berduel terlebih dahulu dengan Takeshi. Alasannya, karena Takeshi lah yang telah mengeksekusi sahabat satu-satunya. Dengan amarah yang menggebu-gebu, satu persatu dari anggota klan berhasil dilumpuhkan. Setelah berhasil melumpuhkan Takeshi, Raizo mencoba untuk mencari sang ketua klan. Namun di sini terlihat, sang ketua sudah menunggu kehadiran dari Raizo. Meskipun sang ketua klan sudah terlihat tua, namun kemampuannya benar-benar tidak bisa diragukan. Apalagi dengan ilmu berpindah yang satset, benar-benar membuat Raizo kewalan. Bagaimana tidak, ia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam persekian detik. Di saat Raizo lumpuh dan hendak dihabisi, Mika mencoba untuk menolongnya. Namun kehadiran Mika tersebut malah membuat celaka untuk dirinya. Raizo yang menyadari akan teknik yang digunakan oleh sang guru, di sini ia mencoba untuk menirunya. Keberhasilan dari Raizo menghabisi sang guru mengakhiri film ini. Diceritakan bahwa tusukan pedang ke tubuh dari Mika tidak membuatnya mati.
Hal tersebut karena jantung dari Mika mengalami kelainan yang berada di sebelah kanan. Saran dan kritik sangat saya harapkan untuk perkembangan channel ini. Dan dari saya cukup sekian, wassalam.